Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kakak harap adik-adik dalam hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau masih menjaga kami dan Engkau masih menyertai kami hingga sampai hari ini. Engkau memudahkan kami bersama-sama dengan teman untuk beribadah memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Meskipun kami melaksanakan secara online, kiranya itu Bapa tidak mengurangi berkat yang kami terima nantinya ketika kami mendengarkan dari firman yang dibawakan oleh Kak Laura yang akan menyampaikan kepada kami semua. Kiranya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan nanti. Kiranya Engkau juga Bapa menyertai Kak Laura yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berikan hikmat dan kata-kata sehingga dapat berkata-kata sesuai dengan hanya kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami ucapkan hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Salam adik-adik. Hari ini Kak Laura akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum Kak Laura menyampaikan firman Tuhan, Kak Laura mau coba adik-adik duduknya yang manis ya. Iya, duduk yang baik, tertib, gak ada yang lari-lari ya. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, pintar nih adik-adik Kak Laura ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa ya adik-adik ya. Iya, yuk kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di sini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong temani kami Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan mengerti maksud firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Ayo adik-adik yang sudah bisa buka Alkitab, dibuka Alkitabnya ya. Iya, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Dengan tema pengharapan bagi semua bangsa. Pengharapan bagi semua bangsa. Sebelum Kak Laura cerita firman Tuhan hari ini, Kak Laura mau tanya dulu. Masih ingat gak cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Iya, banyak yang masih ingat ya. Iya, firman Tuhan minggu yang lalu bercerita tentang Raja Ahab yang menyembah Dewa Baal. Lalu terjadi kekeringan di Israel. Sehingga Tuhan memanggil Nabi Elia dan menyuruh Nabi Elia pergi ke sungai
Iya pinter, ke Sungai Kerit. Nabi Elia mau dan percaya, sehingga Nabi Elia pergi ke Sungai Kerit. Di Sungai Kerit, Nabi Elia minum air Sungai Kerit dan makan dari pemberian burung gagak. Burung gagak diutus Tuhan, pagi-pagi mengantar roti dan daging, sore hari juga mengantar roti dan daging buat Nabi Elia. Minggu ini firman Tuhan lanjutan dari minggu yang lalu, adik-adik. Ya, kalau minggu yang lalu Nabi Elia tinggal di Sungai Kerit, maka hari ini Kak Lora mau melanjutkan kisah Nabi Elia di Sungai Kerit, ya. Karena bertahun-tahun tidak turun hujan, sehingga air Sungai Kerit itu kering. Karena udah kering air Sungai Kerit, maka Tuhan bilang ke Nabi Elia, Nabi Elia, pergilah engkau ke Sarfat. Tuhan suruh Nabi Elia pergi ke Sarfat. Nabi Elia nggak tahu di mana itu Sarfat, dan Nabi Elia juga nggak tahu kalau Tuhan telah mengirimkan perempuan yang akan menolong Nabi Elia di Sarfat. Tapi Nabi Elia nggak tahu. Nabi Elia hanya patuh dan taat terhadap perintah Tuhan. Nabi Elia pergi ke Sarfat. Begitu sampai di gerbang kota Sarfat, Nabi Elia bertemu dengan seorang janda yang sedang mencari kayu api. Nabi Elia bertemu, melihat perempuan itu, lantas Nabi Elia berkata, "Tolong ambilkan aku sedikit air, aku mau minum." Padahal Nabi Elia nggak kenal itu perempuan. Perempuan itu juga nggak kenal sama Nabi Elia. Tapi perempuan itu mau. Begitu perempuan itu hendak pergi mengambil air, lantas Nabi Elia bilang lagi, "Tolong sekalian berikan aku roti." Wah, perempuan ini bingung. Lantas perempuan ini bilang, "Demi Allah yang hidup, aku tidak punya roti. Tidak ada aku punya roti. Yang ada hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini aku cari kayu api, mau mengolah tepung tersebut agar dapat kumakan dengan anakku. Setelah itu kami akan mati." Wah, berarti perempuan ini hanya punya tepung sedikit, minyak sedikit, hanya buat sekali makan, adik-adik. Hanya sekali lagi diolah, sesudah itu maka perempuan itu dan anaknya akan mati kelaparan. Tapi apa kata Nabi Elia? "Jangan takut, buatkan dulu kepadaku sebuah roti kecil, baru kamu olah buat kamu dan anakmu." Wah, gimana itu adik-adik? Tepung tinggal sedikit. Nabi Elia minta dibuat lebih dahulu roti. Tapi Nabi Elia bilang, ada janji Tuhan. Jangan takut. Tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit itu tidak akan habis sampai Tuhan akan mengirimkan hujan. Wah, gimana mungkin ya adik-adik ya? Tepung yang tinggal sekali masak tidak habis. Tapi perempuan ini melakukan. Dia lakukan apa yang dikatakan Nabi Elia. Dia olah tepung itu dengan minyak yang sedikit. Lantas dia buat roti, dia berikan dulu kepada Nabi Elia. Sesudah itu baru dia makan untuk dia dan anaknya. Setiap hari dia makan, tepungnya tidak habis-habis dan minyaknya. Tiap hari ada, padahal tiap hari diolah adik-adik. Ini adalah mujizat atau berkat Tuhan terhadap perempuan ini. Sampai pada musim hujan tiba. Jadi perempuan ini tidak mati kelaparan. Tuhan mengasihi perempuan ini. Padahal perempuan ini bukan satu suku, bukan satu kepercayaan. Tapi Tuhan mengasihi semua bangsa dan semua orang. Jadi adik-adik, kita juga seperti itu ya adik-adik.
dalam kehidupan sehari-hari, kita kan punya teman ya adik-adik ya. Kan teman kita itu nggak semua sama sukunya dengan kita. Nggak semua agamanya sama dengan kita. Tapi kita harus meneladani apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi semua orang. Jadi adik-adik harus tetap juga berbaik hati dengan temannya ya. Walaupun tidak satu suku, tidak satu kepercayaan, tapi kita harus melakukan kasih. Kita harus menunjukkan kasih. Ya, bagaimana caranya? Berbuat baik, ya. Jadi adik-adik, kita meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus, itulah tandanya kita anak-anak Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi kalau nanti teman kita nggak satu suku, jangan bilang, aku nggak mau nolong kamu. Kamu kan lain sukunya, lain kepercayaannya. Gak boleh, ya. Kita harus tetap berbuat baik dan tetap mengasihi. Nah, adik-adik, jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini, ya, janganlah jadikan perbedaan menjadi perpecahan. Dan kita harus mengasihi semua orang dan mau menolong orang walaupun berbeda suku dan kepercayaannya. Nah adik-adik, sebagai ayat super minggu ini diambil dari Mazmur 67 ayat 6b dan 7b. Ya, ayat super untuk minggu ini diambil dari Mazmur 67 ayat 6b dan 7b yang berbunyi, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu, Allah kita memberkati kita. Amin. Kita mau berdoa adik-adik. Ayo lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga kami mampu mengasihi orang lain seperti Yesus juga mampu mengasihi bangsa-bangsa lain. Tolong kami Bapa, agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum nanti ditutup oleh Kak Ruth, kita mau angkatkan satu pujian yang berjudul Dalam Nama Yesus. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama ya. Dalam nama Yesus. 1, 2, 3, iya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Gimana adik-adik, udah dengarkan firman Tuhan hari ini? Nah adik-adik, jangan lupa untuk tetap mengikuti tayangan sekolah minggu, karena kakak sekolah minggu bakal terus ada di setiap minggunya. Jangan pernah ketinggalan ataupun lupa ya untuk nonton kita. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sekarang untuk menutup ibadah kita harus kembali berdoa nih. Adik-adik ambil posisi berdoa ya. Kalau berdoa nggak boleh main-main loh, nanti
Tuhan Yesus bisa melihat kita main-main atau enggak nih, nanti Tuhannya marah ya. Kita berdoa dengan baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, kami dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini secara online. Tuhan Yesus, bantulah kami dan bimbinglah kami Tuhan agar kami mengerti apa yang diajarkan hari ini dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap memberkati kami, memberikan kami kesehatan, dan jauhkanlah kami dari virus yang jahat. Begitu juga dengan orang tua kami, Tuhan berkati terus dan berilah mereka rezeki. Tuhan Yesus, kami telah selesai mengikuti sekolah minggu, kiranya Engkau berkati kami untuk seminggu ke depan Tuhan, agar kami anak-anak-Mu dapat tetap mengikuti sekolah minggu dan dapat tetap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga tetap tekun untuk beribadah. Kiranya Engkau berkati doa kami ini ya Tuhan, karena kami hanya berdoa melalui nama terkasih yang telah mengajar kami doa Bapa kami, kini kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya, persembahannya bisa diantar ke gereja atau bisa juga melalui kris yang tertera di layar. Adik-adik, itu untuk ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk menonton di minggu depannya. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.